Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rianti Putri dengan NIM 2201743 dengan mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan dengan dosen pengampu Dr. Yani Hayati M.Hum. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang topik 9-12 tentang materi strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama adalah teori strukturalisme. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur membangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme atau disamakan dengan pendekatan objektif. Strukturalisme adalah teori umum mengenai budaya dan metodologi yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. Menurut Energiantoro 2010, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Yang kedua adalah teori formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma yang berarti bentuk dan wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itu, cara kerjanya disebut metode formal. Formalisme merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, rima, ritma, akuistik, asonansi, aliterasi, dan sebagainya. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Victor Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Yang ketiga, teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandengan atau stagnasi teori. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Goldman menyebutkan teori sebagai strukturalisme genetik, artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang, atau YASA 2012-2008. Pada perkembangannya, strukturalisme genetik juga dipengaruhi oleh ilmu seorang Marxis, yaitu George Lukács. Dari sudut pandang sosiologi sastra, strukturalisme genetik memiliki arti penting karena menempatkan sebagai suatu sistem makna yang berlapis-lapis yang merupakan
suatu totalitas yang tak dapat dipisah-pisahkan, atau Damono 1970. Yang keempat, pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Diperjelas oleh Hasanuddin atau Abidin 2010, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidik karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra yang secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Simi atau 1993 menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif. Pendekatan formal atau pendekatan analitik, pendekatan struktur dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha, yang mendapat pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik dari pendekatan diakronik ke sinkronik. Pendekatan objektif menerapkan analisis struktural terhadap karya sastra dengan prinsip utama membongkar dan memaparkan unsur-unsur secermat dan semendetail mungkin untuk kemudian disusun kembali secara bersama-sama guna menghasilkan pengertian yang menyeluruh. Pendekatan objektif membatasi daripada penelitian karya sastra itu sendiri, terlepas dari soal pengarang dan pembaca. Yang kelima, menerapkan pendekatan objektif dan teori strukturalisme dan formalisme dalam mengkaji karya sastra. Dalam penelitian sastra umumnya terdapat 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pengumpulan data, penganalisan data, dan penyajian hasil. Ketiga kegiatan menjadi yang utama. Lalu di mana pendekatan untuk sebuah penelitian? Hal ini penelitian sastra. Model strukturalis penalaran telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi kritik sastra, ekonomi, dan arsitektur. Pemikir yang paling menonjol terkait dengan strukturalisme termasuk Levi Strauss, ahli linguistik Roman Jakobson, dan psikoanalis Jacques Lacan. Hal ini karena teori tersebut lebih menekankan keindahan aspek. Baiklah, itulah hasil resume dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.